Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Akan selundupkan narkoba ke Kabupaten Yahukimo, seorang pria diringkus polisi di Bandara Moses Kilangin, Mimika. Penganiaya pemuda di Mimika hingga tewas, akhirnya diringkus polisi. Polda Papua tilang 8.359 pengendara selama razia 2 pekan. Menyembunyikan narkoba di dalam baju seorang pria di Mimika diringkus polisi. RW ditangkap polisi di Bandara Moses Kilangin, Mimika pada Kamis kemarin. Polisi sudah memantau pergerakan RW dan saat masuk bandara pelaku langsung diringkus. Polisi menemukan narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam celana. Sabu-sabu. Ini punya Bapak betul ya? Bapak nama siapa? Barang haram itu rencananya akan dibawa ke Kabupaten Yahukimo. Penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu atas nama I alias I di tempat check-in Hercules Bandara Moses Kilangin, Timika. Yang mana dalam proses penangkapan diperoleh 1 bungkus plastik besar sabu yang beratnya kurang lebih 40,16 gram. Saat ini pelaku telah diamankan dan dalam proses pengembangan untuk mengetahui sejauh mana dan siapa saja yang terlibat dalam peredaran narkotika yang pelaku lakukan. Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka, barang itu diperoleh langsung yang bersangkutan membeli di Makassar. Kemudian dari Makassar tersangka tiba di Timika untuk diperdagangkan. Tetapi karena melihat banyaknya penindakan yang dilakukan oleh Sat Narkoba Polres Mimika, sehingga yang bersangkutan tersangka ini mengarahkan untuk membawa sabu tersebut ke Yahukimo. Tersangka ini merupakan residivis kasus pembunuhan, itu dilakukan tahun 2011. Dari 40 gram itu sebenarnya 50 gram yang dia beli seharga 40 juta. Tapi untuk 10 gramnya yang bersangkutan sudah gunakan di Makassar dan beberapa kali bersama teman-temannya. Sesampai di Timika hanya sisa 40,16 gram. Polisi menyita sabu-sabu seberat 40,16 gram yang dibungkus di dalam plastik bening. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara 7 tahun. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Kematian Alfianus akhirnya terkuak. Pada hari Rabu, polisi meringkus Amar di Kelurahan Wonosari, Distrik Wania, Kabupaten Mimika. Amar diduga menikam Alfianus yang jasadnya ditemukan di Kelurahan Kebun Siri pada Senin pagi. Pria ini langsung dibawa ke kantor Polsek Mimika Baru guna menjalani pemeriksaan. Kapolsek Mimika Baru AKP Jai Limbong mengatakan pelaku menikam korban dengan sebilah pisau sebanyak 2 kali. Polisi juga masih menyelidiki motif pelaku menghabisi nyawa korban. Kejadiannya ada kegiatan acara ulang tahun lanjut. Mereka mengkonsumsi minuman beralkohol di situ, ada beberapa orang. Ini terjadi cekcok, mulut, tidak menerima saling yang lain, memukul sampai terjadi penikaman yang mengakibatkan ada salah satu korban yang berinisial si AU ya, korban si AU, dan satu juga mengakibatkan korban luka tusuk di bagian dada yang sedang ini dirawat masih di RSUD. Dari hasil pengembangan kami melakukan pemeriksaan hampir ada 6 orang saksi. Lainnya dari 6 orang saksi kami bisa mengidentifikasi pelaku yang berinisial si IEO
alias Raja. Nah, setelah kita mengidentifikasi pelaku tentunya dari hasil keterangan saksi dan setelah kami amankan di Polsek, hasil pemeriksaan juga dia mengakui bahwa benar yang bersangkutan melakukan penganiayaan dengan cara menikam, menikam sebanyak 2 kali di bagian punggung dan perut yang mengakibatkan korban meninggal di tempat. Amar saat ini masih menjalani pemeriksaan di kantor Polsek Mimika Baru karena perbuatannya ia terancam penjara 15 tahun. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Satres Narkoba Polres Mimika memusnahkan sekitar 160 gram lebih tembakau sintetis dan sekitar 7.200 pil dextrometorphan atau sejenis obat yang bisa menyebabkan kecanduan. Barang berbahaya ini disita aparat selama bulan Oktober 2024. Pemusnahan berlangsung di Mapolres Mimika di Jalan Agimuga, Mil 32. Polisi menyita tembakau sintetis dari salah satu tersangka yang menjualnya dengan modus sistem tempel. Tersangka ditangkap di Jalan Leo Mamiri, Pasar Damai. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan ratusan gram tembakau sintetis. Penangkapan kepada tersangka pengedar melalui sistem tempel paketan narkotika jenis tembakau sintetis. Nah, ini barang baru. Ada tembakau sintetis kepada konsumen yang ada di Kabupaten Mimika pada tanggal 10 jam 14.30 WIB. Organisasi Timur di Jalan Leo Mamiri, Pasar Damai, Timika, dan hari Kamis jam 15.00 di Jalan Hasanuddin, Lorong Samsam, Timika. Tersangka Andi Rehan Andriasa alias Yoyo, inisial ARA, baru pertama kali menerima dan mendapatkan paket narkotika jenis tembakau sintetis melalui jasa pengiriman barang JNT. Tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 6 tahun. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Operasi Zebra menjaring lebih dari 8.000 pelanggar dan sebagian besar pengendara roda 2 yang jumlahnya hampir sekitar 7.000 kendaraan. Ribuan pelanggar lalu lintas itu ditilang saat razia yang digelar selama 2 pekan. Menurut catatan Direktorat Lalu Lintas Polda Papua, jumlah pelanggaran ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Jenis pelanggaran yang paling banyak yakni tidak menggunakan helm, melawan arus, pengendara di bawah umur, dan berkendara sambil menegak minuman keras. Sementara pelanggaran yang terekam kamera pengawas pada tahun ini jumlahnya turun. Namun untuk sanksi teguran tahun ini jumlahnya naik hampir 7.000 orang. Adapun pelanggaran yang terjadi di Indonesia adalah tidak menggunakan helm SNI. Itu sebanyak 532. Ini jajaran Polda. 5.032 pelanggar. Kemudian yang kedua, melawan arus. Ini terjadi 504 pelanggar. Kemudian berkendaraan di bawah umur itu ada 437 pelanggar. Dan yang paling penting ini berkendaraan di bawah pengaruh alkohol. Itu ada 318 pelanggar yang kami tindak. Nah, kendaraan yang kami sita di sini ada yang nomor 1 adalah kendaraan bermotor, yaitu motor roda 2 dan ada beberapa roda 4, yaitu sebanyak 1.358 kendaraan dan 361 SIM. Sementara itu di Merauke, Papua Selatan, dalam razia yang digelar selama 2 pekan, Polres menilang 400 pengendara. Polres Merauke menyimpulkan jumlah pelanggaran lalu lintas menurun selama operasi berlangsung. Selama operasi terjadi 16 kecelakaan lalu lintas dengan korban 1 orang meninggal dunia. Kami berhasil menjaring atau menindak beberapa pelanggar untuk
pelanggar yang kami kenakan tilang sebanyak 434 unit ya, yang terdiri dari beberapa roda 2 dengan roda 4. Untuk teguran sendiri kami menegur sekitar 1030 unit kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Selama pelaksanaan operasi zebra ini terjadi 16 kasus laka lantas. Untuk korbannya sendiri 1 meninggal dunia. Untuk luka-lukanya ada 12 luka berat dan 16 luka ringan. Pelanggaran kasat mata ini yang tidak menggunakan helm maupun tidak menggunakan TNKB agak menurun ya. Mungkin karena kita perbanyak sosialisasi maupun edukasi kepada masyarakat, baik ke pangkalan-pangkalan kendaraan maupun ke sekolah-sekolah. Baik kepada warga masyarakat di Kota Merauke, kami selalu menghimbau apabila berkendara khususnya roda 2 ya, untuk selalu menggunakan helm, karena helm itu adalah kebutuhan. Helm itu ada kebutuhan. Bagaimana banyaknya fatalitas korban sampai meninggal dunia karena pengendara itu sendiri tidak menggunakan helm. Polres Merauke juga mencatat sebagian besar pelanggaran lalu lintas adalah tidak menggunakan helm dan kendaraan tidak dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor. Polres Merauke mengimbau warga agar mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan diri sendiri dan orang lain. Arthur dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Jayapura dan Merauke. Panitia ujian masuk pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov Papua Selatan berharap semua peserta ujian yang jumlahnya mencapai 11.000 orang lebih agar tidak mudah mempercayai informasi di media sosial terkait hasil ujian masuk pegawai negeri sipil. Kepala Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pemprov Papua Selatan, Albert Rapami, memastikan peserta sebaiknya menunggu hasil resmi yang akan dikirim Badan Kepegawaian Nasional ke setiap akun peserta. Seluruh pengumuman yang disampaikan akan disampaikan ke akun masing-masing oleh BKN, dan informasi resmi dapat dilihat pada ruang publik dari BKPSDM Provinsi Papua Selatan, baik melalui Facebook dan maupun Instagram, akan disampaikan secara resmi oleh BKPSDM. Saat ini di media sosial beredar hasil tes ujian masuk pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov Papua Selatan. Sementara ujian masuk pegawai negeri sipil baru akan berakhir pada tanggal 23 November mendatang. Ada 11.000 peserta yang mendaftar menjadi PNS di Pemprov Papua Selatan. Tahun ini Pemprov Papua Selatan akan menerima 1.000 PNS baru. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua mencatat penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau yang biasa dikenal dengan nama KRIS di Papua sampai dengan September 2024 mencapai 10,3 juta transaksi. Ini pertanda masyarakat di bumi Cendrawasih perlahan mulai beralih dan semakin terbiasa bertransaksi non-tunai. Menurut pantauan Bank Indonesia Provinsi Papua, penggunaan KRIS masih terbatas di wilayah perkotaan seperti Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Merauke, dan Timika. Jumlah nominal transaksi mencapai 1,76 triliun rupiah dan tersebar di lebih dari 200 merchant KRIS. Jadi Papua ini termasuk provinsi yang pertumbuhan KRIS-nya itu cukup tinggi, cukup pesat. Hal ini mencerminkan bahwa akseptasi masyarakat Papua terhadap pembayaran digital dalam hal ini KRIS itu sangat baik. Kalau kita lihat angkanya per September 2024, perkembangan transaksi menggunakan KRIS, jumlah transaksi mencapai 10,3 juta transaksi. Kemudian nominal transaksi mencapai 1,76 triliun. Ya, nah, kemudian kalau dari sisi jumlah merchant KRIS yang terdaftar itu ada 206.000 merchant. Kemudian pengguna baru KRIS
selama 2024 sebanyak 9.731 pengguna. Harapan kita baik dari sisi transaksi maupun pengguna baru di Papua ini semakin banyak, sehingga pembayaran dengan digital yang lebih efisien dan tentunya aman bisa semakin digunakan oleh masyarakat Papua secara luas. KRIS merupakan metode pembayaran yang dikembangkan industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Ketika Bapak Ibu menggunakan KRIS, Pemerintah Kota Jayapura melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah menyebut realisasi pendapatan asli daerah atau PAD 2024 telah mencapai 80,49% per Oktober 2024 atau sebesar 215 miliar rupiah. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jayapura, Desi Wanggai, mengatakan pemerintah optimis target PAD dapat dicapai dalam 2 bulan terakhir. Untuk penyerapan anggaran sampai dari sisi keuangan ya, sampai dengan tanggal 23 Oktober itu PAD kita sudah mencapai penyerapannya sudah 80,49%. Ya, kami targetkan di akhir tahun ini bisa semua 100%. Kami berharap PAD mungkin bisa over target ya. PAD-nya? Kalau PAD 267 miliar, 215 miliar. Pemkot Jayapura saat ini tengah mengoptimalkan potensi perhotelan dan restoran, pajak bumi bangunan, serta pajak penerangan jalan yang masih menjadi penyumbang terbesar PAD Kota Jayapura. Seluruh wajib pajak diimbau taat membayar pajak, sebab uang yang disetor ke pemerintah akan kembali lagi demi kepentingan pembangunan. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. SN harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena membacok salah seorang warga di Jalan Samratulangi, Mimika, Provinsi Papua Tengah. SN diringkus polisi di rumahnya setelah bersembunyi selama 3 hari. Saat kejadian, pelaku sedang dipengaruhi minuman keras. Ia sempat cekcok dengan seorang pemuda yang baru keluar dari salah satu rumah di Jalan Samratulangi. Ternyata cekcok itu berujung pembacokan. Kejaksaan Tinggi Papua kembali menyita uang senilai 978 juta rupiah yang diduga kuat hasil korupsi dana PON Papua dari salah seorang tersangka berinisial RL. Uang ratusan juta tersebut disita dari salah seorang vendor berinisial A. Uang tersebut merupakan kelebihan pembayaran dari nilai kontrak 19 miliar rupiah, namun tersangka RL mengirim 24 miliar ke rekening vendor A. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Papua juga menyita uang dugaan korupsi dana PON Papua sebesar 6,4 miliar rupiah lebih dari salah satu vendor bidang pemasaran subbidang venue PON. Meski kerugian negara telah dikembalikan, namun proses hukum tetap berlanjut. Sejak kasus ini bergulir, Kajati Papua sudah menetapkan 4 orang tersangka dan memeriksa 90 saksi. Kapal pengangkut kargo Prima Star 128 bermuatan 116 penumpang kandas di Muara Pomako, Mimika, Papua Tengah. Kejadian itu terjadi saat rombongan jemaat Gereja GKI Paulus Mimika sedang melaksanakan wisata rohani di Pantai Naja. Saat kapal akan kembali ke dermaga Pomako, Mimika, air di muara itu surut sehingga kapal kandas. Warga akhirnya meminta bantuan tim SAR dan berhasil dievakuasi ke dermaga Pomako pada Selasa dini hari.
Dodi adalah pencuri yang ulung. Dirinya dan sejumlah rekannya dalam 2 bulan berhasil menggasak 13 sepeda motor milik warga Merauke. Perbuatan mereka terbongkar saat polisi sedang menyelidiki kasus pencurian sepeda motor di Jalan Nowari dan di komplek perumahan Blorep. Polisi akhirnya menangkap Dodi yang merupakan otak dari kasus ini. Tidak hanya menemukan 2 motor curian, namun polisi juga menemukan 11 motor curian lainnya yang disembunyikan di beberapa tempat. Polisi masih memburu rekan pelaku yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Belasan ribu warga Merauke, Papua Selatan pada hari Senin mengikuti tes kompetensi dasar masuk aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Papua Selatan. Tercatat ada 11.000 pelamar yang ingin menjadi pegawai negeri di lingkungan Pemprov Papua Selatan. Karena keterbatasan tempat, setiap harinya panitia melayani 8 shift tes dan dibagi dalam 2 tempat, yakni di Laboratorium SMA Negeri 1 Merauke dan di Aula Kantor BKPSDM yang hanya bisa menampung 800 peserta tes. ZS tega menghancurkan masa depan putri kandungnya sendiri. Selama bertahun-tahun, pria berusia 44 tahun asal distrik Ilwayap, Merauke ini meruda paksa anak kandungnya sendiri. Saat diruda paksa, korban ketakutan dan pasrah karena sang ayah mengancam akan melukainya dengan parang. Perbuatan tersebut dilakukan di gubuk mereka tinggal hingga di kebun. Selama 4 tahun tersiksa dengan perlakuan buruk sang ayah, korban yang kini berusia 17 tahun akhirnya melapor ke polisi dan pelaku ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Kepolisian Resort Jayapura Kota menyita ganja seberat 9,6 kg di Komplek Hamadi Tanjung, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Polisi juga menangkap seorang wanita parubaya yang diduga sebagai pengedar ganja. Saat ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan secara intensif. Kapolres Jayapura Kombes Victor Makbon menjelaskan ganja tersebut ditemukan di rumah pelaku saat penggeledahan. Saat ini polisi masih mengejar pelaku lain. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.